1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosfer 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. 150 juta dolar dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. Mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu, diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosfer 2,
Mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia, dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Benda-benda aneh dan menakjubkan sering ditemukan, tapi mencari tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita cukup sulit, terutama jika yang kamu miliki hanyalah beberapa cangkir berkarat dan gambar di gua. Tidak mengherankan jika para ahli yang mengenakan jas lab pun terkadang membuat kesalahan. Namun ini bukan hanya tentang lempengan berdebu dan batu-batu besar. Kadang-kadang bahkan ada manusia dengan kepala besar. Jadi, ambil alat penggalianmu dan mari kita kembali ke zaman purba untuk menjelajahi masyarakat luar biasa yang bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskannya. Sardinia mungkin terlihat sangat indah sekarang,
Tapi jujur saja, aku nggak akan mau mengunjunginya 3000 tahun yang lalu. Konon raksasa-raksasa mengerikan berkeliaran di sekitar pulau ini saat itu. Orang-orang bahkan berbicara tentang penemuan kerangka manusia setinggi lebih dari 4 meter di sana. Meskipun tidak ada yang pernah menunjukkan apapun untuk membuktikannya, tapi cerita-cerita tersebut tetap membuatmu bertanya-tanya karena beberapa hal aneh pasti pernah terjadi. Pada tahun 1947, lebih dari 5.000 keping artefak batu pecah ditemukan di bagian pulau yang disebut Monte Prama. Namun, alih-alih dipajang di museum, artefak-artefak tersebut dikurung di dalam lemari besi bawah tanah selama kurang lebih 30 tahun. Kedengarannya agak mencurigakan, bukan? Ketika akhirnya dipindahkan pada tahun 2000, para ilmuwan menyatukan potongan-potongan tersebut untuk menemukan patung-patung dari 38 manusia raksasa, masing-masing setinggi 2,4 meter. Tidak setinggi kerangka-kerangka legendaris itu, tapi tetap saja sangat besar. Diperkirakan patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Nuraijik yang tinggal di pulau ini sejak lama. Selain patung-patung raksasa, mereka juga membangun lebih dari 8.000 bangunan batu yang sangat besar. Mungkin bangsa Nuraijik sendiri bukanlah raksasa, tapi mereka sangat menyukai hal-hal yang besar. Aku juga begitu. Jumlah like yang besar di video kami tentu sangat menyenangkan. Terima kasih kalau kamu nge-like video ini dan berlangganan channel kami. Sekarang, kembali ke video. Kamu dan aku ini memang cukup pintar, tapi kita mungkin bukan manusia terpintar yang pernah ada. Sebenarnya kita bahkan mungkin bukan spesies yang paling cerdas. Sejak tahun 1913, beberapa fosil tengkorak yang ditemukan di Afrika Selatan mengisyaratkan adanya pesaing yang mungkin lebih cerdas, yaitu manusia boskop. Spesies yang mirip manusia ini mungkin telah hidup sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tengkorak mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kepala yang sangat besar, yang berarti otak mereka mungkin 30% lebih besar dari otak kita. Wow, IQ rata-rata mereka mungkin sekitar 149, membuat mereka menjadi salah satu yang terpintar di antara 0,05% manusia saat ini. Tapi jika seorang boskop jauh lebih pintar, kenapa mereka tidak ada dan kita ada? Ya, lebih besar tidak selalu lebih baik, ya kan? Otak kita jauh lebih besar daripada kerabat kera kita, terutama di bagian korteks prefrontal. Bagian ini membantu tugas-tugas tingkat tinggi seperti membuat keputusan, mengingat hal-hal jangka pendek, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Bagian otak yang menangani indera dan gerakan kita belum terlalu berkembang. Jadi mungkin orang-orang boskop menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu daripada melakukan hal-hal praktis seperti berburu. Tapi ini semua hanya dugaan. Kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada sepupu kita yang pintar ini. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa orang boskop tidak berbeda dengan kita, dengan satu-satunya bukti adalah bagian dari tengkoraknya. Hutan belantara itu sangat luas. Tahukah kamu bahwa hutan hujan Amazon adalah rumah bagi sekitar 30% dari seluruh spesies tumbuhan dan hewan di dunia? Itu sangat mengesankan. Namun sejarah salah satu spesies asli manusia telah lama membingungkan para ilmuwan. Orang Kasarabe yang misterius tinggal di sini selama ratusan tahun dan kemudian lenyap sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Orang-orang mengira Amazon hanya memiliki beberapa suku yang tersebar. Namun baru-baru ini kita menemukan bentuk-bentuk besar dan tidak biasa di tanah yang disebut geoglif. Bentuk-bentuk ini mungkin terlihat seperti parit dangkal yang sederhana, tapi sebenarnya itu adalah sisa-sisa peradaban besar yang tersebar di 12.950 km persegi dan mencakup sekitar 450 tanda. Beberapa di antaranya selebar 396 meter. Itu gila. Parit-parit tersebut kemungkinan besar berisi bangunan-bangunan seremonial dan dapat menampung hingga 1 juta orang pada sekitar 550 tahun yang lalu. Berkat teknologi baru seperti LIDAR yang menggunakan laser yang aman untuk memetakan hutan tanpa merusaknya, kita dapat menjelajah lebih dalam. Di tahun 2019, beberapa pemindaian menunjukkan berkilo-kilometer jalan dan jalur yang ditinggikan dan bahkan piramida setinggi lebih dari 21,3 meter. Mereka menemukan 26 pemukiman terpisah, 2 di antaranya masing-masing seluas 250 hektar. Wow, itu seluas 330 lapangan sepak bola. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada orang-orang Kasarabe. Mungkin penjajah Eropa mengusir mereka. Mungkin peradaban kuno yang paling membingungkan adalah peradaban yang tidak pernah kita temukan jejaknya. Ya, yang kumaksud adalah Atlantis, kota besar yang konon tenggelam di lautan. Penyebutan Atlantis pertama kali datang dari filsuf Yunani kuno, Plato.
yang berbicara tentang sebuah kota besar di dekat Selat Gibraltar. Namun selama berabad-abad, semua orang hanya mengira bahwa Pluto mengarang Atlantis sebagai versi sempurna dari Athena. Jadi kenapa ya sekitar 12.000 tahun setelah dianggap lenyap, kita masih bertanya-tanya apakah kota ini mungkin nyata? Nah, pada abad ke-19, anggota Kongres AS Ignatius Donnelly menulis sebuah buku yang memberikan 13 alasan kenapa dia berpikir Atlantis lebih dari sekadar mitos. Kemudian pada tahun 1965, beberapa orang mengira bahwa mereka telah menemukan Atlantis ketika mereka menemukan struktur Richard, kubah besar selebar 40 km di Mauritania, Afrika. Saking besarnya, kita hanya bisa melihat semuanya dari luar angkasa. 2 astronot yang terbang di atas gurun Sahara melihat mata raksasa ini menatap balik ke arah mereka dan mengira mereka telah membuat penemuan seumur hidup. Sayangnya, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan struktur ini dengan Atlantis. Struktur ini diyakini terbentuk dari aktivitas vulkanik sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tapi memang terlihat mencurigakan, bukan? Namun kita masih belum mengetahui kebenarannya. Bayangkan kamu kembali ke masa sekitar 3.300 tahun sebelum Masehi dan sadar bahwa dirimu berada di Asia Selatan. Selamat datang di peradaban harapan. Orang-orang ini jauh lebih maju daripada zamannya. Mereka memiliki kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro, lengkap dengan rumah-rumah batu bata yang dipanggang, sistem drainase yang canggih, dan bahkan pemandian umum. Tempat ini mungkin memiliki lebih dari 5 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah terpadat pada saat itu. Mereka juga menemukan sistem bobot standar yang sangat berguna bagi para pedagang, dan mereka berdagang. Orang-orang ini memiliki koneksi yang membentang hingga ke Timur Tengah, berkat keahlian mereka yang luar biasa dalam bidang metalurgi. Mereka bahkan memiliki bentuk pencitraan merek kuno, segel yang digunakan untuk mengecap tanah liat pada barang dagangan. Meskipun begitu maju dengan kehidupan perkotaan yang berkembang pesat, ada banyak misteri yang menyelimuti bahasa dan aksara mereka. Kita punya potongan-potongan tulisan mereka, tapi belum ada yang bisa mengartikannya, bahkan dengan semua teknologi yang kita miliki saat ini. Kita juga masih belum tahu bagaimana tepatnya masyarakat mereka bekerja. Sepertinya mereka tidak memamerkan status sosial mereka seperti peradaban lainnya. Tidak ada istana megah atau monumen besar. Sebaliknya, bangunan terbesar mereka mungkin adalah lumbung padi. Mereka benar-benar praktis. Sayangnya, semua hal yang baik harus berakhir. Sekitar 1800 tahun sebelum Masehi, peradaban yang ramai ini mulai mengalami kemunduran. Mungkin karena perubahan pola sungai. Ketika lingkungan berubah, suku Harapan berkemas, pindah ke tanah yang lebih ramah. Pernah mendengar tentang Minotaur? Binatang buas berkepala banteng dan bertubuh manusia yang memburu para pelancong pemberani di sebuah labirin besar. Ini bukan sembarang cerita lama, ini adalah salah satu drama paling populer di dunia kuno dan terinspirasi dari tempat ini, Pulau Kreta. Bangsa Minoa tinggal di sini selama zaman perunggu. Mereka memiliki istana yang menakjubkan, lukisan dinding yang mengagumkan, dan budaya yang begitu kaya sehingga masih memukau para sejarawan hingga hari ini. Mereka membangun tempat-tempat seperti Knossos yang begitu kompleks dengan bangunan bertingkat dan lorong-lorongnya yang rumit yang mungkin telah menginspirasi mitos-mitos labirin. Teknik mereka sangat maju pada masanya, bahkan sistem drainase mereka lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Tulis di kolom komentar kisah mana yang menurutmu paling menarik, dan terima kasih sudah menonton. Apa kita sendirian di galaksi ini? Krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah luar angkasa. Mereka yakin ada 4 peradaban jahat di galaksi kita. Keempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih. Atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka.
Metode bernama skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan 3 level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka, sehingga menentukan level teknologi mereka. Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati nggak termasuk ya. Tipe 1 nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari, tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka, misalnya panel tenaga surya. Tipe 2 berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari, misalnya melalui bola Dyson. Bola Dyson digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe 3, peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam, bahkan lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200.000 tahun lalu, dan kita baru mencapai tipe 1. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi, ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300.000 eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak huni itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan Drake bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak huni di tata surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas, nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak huni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu, persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriterianya rumit, jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi, kayak sejarah dan kesulitan bumi, peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan. Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu, misalnya asteroid, suar matahari, supervulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi, misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi, atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya, atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan, peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15.000. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai, siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis, hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini nggak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran. Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan nggak belajar hal seru lain di bumi, misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains serapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu, dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama ngubah planet yang nggak layak huni jadi kayak bumi. Kenapa nggak rebut aja?
Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka nggak akan tertarik makan kita atau mungkin nggak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Phew! Tapi kemungkinan besar sih mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka. Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana nggak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas, atau mereka bisa aja nggak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita, jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi mereka juga mungkin nggak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget, dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim keluar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170.000 km per jam. Tapi tetap aja butuh 72.000 tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai 1/5 kecepatan cahaya. Jadi cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150.700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar massa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematahkan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini, ngawasin kita dari dekat, atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih, dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15.000. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita, mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Nonton sisi terang lagi ah. Puluhan pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80%-nya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia, ditambah lagi gak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pesawat itu mulai mendarat di Venus, dan saat pertama kali menapakkan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radioteleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Yah, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bima Sakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita, mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria, di antaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antar individu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas.
Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100.000 tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan super kuat, cahayanya baru akan sampai ke seberang tepinya 100.000 tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia Laikuni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana? Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bima Sakti dengan filter kita tadi ya. Karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi. Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333.000 kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah ia akan menelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif muda. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan, karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh, nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul, maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh ya, filternya jangan lupa, kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya, kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka, lalu seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi, kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antar planet. Kalau planet A berjarak 1000 tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio keluar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 2974. Dan kita perlu menunggu 1 milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu loh, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini.
Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai 1/4 kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser. Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana. Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi wrap bubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jagat raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat, sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga nggak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menstabilkan rotasi bumi dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagat raya ini gak ada peradaban maju selain peradaban kita. Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya.
Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet.
Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Pada suatu titik dalam sejarahnya yang panjang dan sangat menarik, planet bumi kita tercinta sedang tertidur, hanya melakukan aktivitas planetnya, berputar mengelilingi matahari. Dan kemudian, kehidupan mulai menjadi rumit, tumbuhan dan hewan mulai memamerkan diri, memamerkan kerumitannya. Maju sedikit ke masa lalu, sekitar 65 juta tahun yang lalu tepatnya, dan bencana kosmik terjadi. Atau setidaknya itulah dugaan kita. Sebuah asteroid mungkin menabrak bumi, memusnahkan dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti tentang asteroid itu, tapi kita tahu asteroid itu sangat besar dan menabrak planet kita yang berharga ini, menciptakan kekacauan berdebu yang mengendap di mana-mana. Kamu masih bisa menemukan sisa-sisa lapisan debu itu di batuan sedimen saat ini. Jika kamu menggali di bawahnya, kamu akan menemukan banyak sekali fosil. Makhluk-makhluk prasejarah ini hidup sebelum asteroid menghantamnya. Anggap saja planet ini sedang melakukan pembersihan, menyisakan banyak ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan coba tebak siapa yang mengambil kesempatan itu? Mamalia. Makhluk kecil berbulu ini adalah makhluk yang menjadi terkenal. Tapi mengapa bencana ini menjadi kesempatan besar bagi mamalia? Sebenarnya cukup sederhana. Dengan tidak adanya pengganggu besar di sekitarnya, mereka tumbuh, berkembang biak, dan memiliki populasi yang meluas. Semua jenis mamalia bergabung untuk mengisi kekosongan. Primata, hewan pengerat, pada dasarnya semua jenis hewan berbulu. Kita berbicara tentang mamalia beranak, mamalia berkantung, dan bahkan mamalia bertelur yang menambahkan beberapa variasi yang serius ke dalam campuran ini. Kita sering menganggap primata sebagai kerabat terdekat kita di bumi. Bagaimana kisah mereka? Sekitar 63 juta tahun yang lalu, hanya beberapa juta tahun setelah tarian terakhir dinosaurus, para primata memutuskan bahwa inilah saatnya untuk reuni keluarga. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, primata berhidung kering yang menjadi monyet dan kera yang kita kenal sekarang, dan primata berhidung basah yang berubah menjadi lemur dan hai-hai. Keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 58 juta tahun yang lalu, primata berhidung kering memulai misi kecilnya. Seorang tamu istimewa yang disebut Tarsier tiba di tempat kejadian dengan mata besar yang sempurna untuk melakukan aksi-aksi gila di malam hari. Tarsier ini mengambil jalan yang berbeda dari kerabat primata lainnya, merangkul ceruk uniknya dan berevolusi secara terpisah. Hingga hari ini, Tarsier adalah satu-satunya primata yang hanya memakan daging. Hewan kecil ini menyukai serangga, burung kecil, hewan pengerat, dan bahkan kadal. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka unik. Mata mereka 2 kali lebih besar dari otak mereka. Selain itu, kepala mereka bisa berputar 180 derajat, seperti burung hantu.
Karena keistimewaannya, Tarsier adalah raja dan ratu malam yang sesungguhnya. Dengan kekuatan super pelacakan ultrasonik, mereka dapat menemukan mangsanya secara instan. Ditambah lagi, kaki dan tungkai mereka seperti pegas yang siap meluncurkan mereka untuk beraksi. Mereka memiliki tulang pergelangan kaki khusus yang disebut tarsus, yang memberi mereka kemampuan lompat yang luar biasa. Itulah namanya jika kamu bertanya-tanya. Tapi mari kita tinggalkan makhluk-makhluk kecil ini dan kembali ke cerita kita ya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, bumi menjadi sangat panas. Suhu yang tiba-tiba panas ini terlalu berat untuk ditanggung oleh penghuni laut dalam dan tanaman. Dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi hey, setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru, bukan? Mamalia lautan yang dikenal sebagai Cetacea melihat kesempatan ini dan mengambilnya. Mereka menceburkan diri ke ceruk-ceruk kosong itu dan menjadi penguasa laut. Dalam kategori makhluk ini, kamu bisa menemukan paus biru dan lumba-lumba. Tamu primata yang istimewa muncul sekitar 47 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang dengan sayang menyebut fosil makhluk seperti itu Eida. Keajaiban kecil ini menimbulkan kehebohan yang pada awalnya disebut-sebut sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Tapi inilah bagian yang lucu. Ternyata Eida bukanlah salah satu dari kita, primata berhidung kering, tetapi primata berhidung basah yang nakal. Maju ke 40 juta tahun yang lalu, inilah saat peristiwa besar lainnya terjadi di dunia primata. Monyet dunia baru, sepupu jauh kita, memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan memisahkan diri dari garis keturunan monyet dunia lama. Mereka mengepak tas mereka dan berangkat untuk menaklukkan Amerika Selatan, di mana mereka masih hidup sampai sekarang. Mungkin kamu bertanya, apa perbedaan di antara keduanya? Satu hal penting yang membedakan mereka adalah fakta bahwa monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, sekelompok kera lain memasuki tempat itu, dan mereka memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu tidak memiliki ekor. Makhluk unik ini kemudian menjadi kerabat terdekat kita. Kita berbicara tentang kera dan kera besar, kelompok keren yang memiliki banyak kesamaan genetik dengan kita. Kera pertama yang membebaskan diri dari kegilaan monyet adalah gibbon. Sekitar 18 juta tahun yang lalu adalah saat akrobat kecil ini muncul. Beberapa juta tahun kemudian, kera besar juga masuk ke dunia ini. Orang utan adalah pelopornya, menjelajah ke belantara Asia Selatan. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan masa kini. 7 juta tahun yang lalu, kera besar mengambil persimpangan jalan evolusi. Satu jalan menuju ke nenek moyang kita, Homo sapiens di masa depan. Dan jalan lainnya menuju simpanse dan bonobo. Kedua cabang primata ini tetap bersatu selama beberapa juta tahun sebelum akhirnya berpisah. 5,6 juta tahun yang lalu, seekor kera yang mengubah dunia disebut Ardipithecus masuk ke dalam sejarah evolusi kita. Kera ini memiliki bakat khusus bipedalisme. Benar, ia adalah salah satu kera pertama yang berjalan dengan dua kaki. Mungkin membuat teman-teman primata lainnya mengangkat alis. Namun, yang menjadi pusat perhatian sebenarnya tiba sekitar 4 juta tahun yang lalu, kelompok Australopithecus. Mereka adalah anggota paling awal dari subsuku Hominina, suku kita. Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mungkin karena mereka membawa beberapa peralatan yang cukup canggih untuk berburu, tepatnya peralatan batu. Tampaknya pada satu titik dalam evolusi mereka, primata yang cerdas ini mulai menggunakan batu untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sekarang inilah titik balik penting dalam kisah kita. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita menghadapi kekurangan makanan. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah nama permainannya, dan muncullah dua strategi. Kelompok pertama memilih rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka mengunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Kelompok dua memiliki ide yang berbeda-beda, memilih rahang yang lebih lemah, tetapi otak yang lebih besar. Mereka menginginkan akses ke pilihan makanan yang lebih luas. Jelas, kelompok yang berotak lebih besar mendapatkan hadiahnya. Dan disinilah kelompok kita berperan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sejenis primata yang juga dikenal sebagai tukang menorehkan jejak dalam sejarah.
Makhluk pintar ini memiliki otak yang lebih besar dan tahu bagaimana memanfaatkan neuron-neuron itu dengan baik. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, sebuah bintang baru muncul, Homo erectus. Makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan tegak, tapi juga memiliki otak yang hampir 2 kali lebih besar dari otak tukang. Mereka mengejutkan dunia, menjadi nenek moyang pertama yang keluar dari benua Afrika. Mereka bahkan tahu cara menjinakkan api. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan revolusi kuliner. Bukti paling awal tentang memasak muncul. Dan sekitar 500.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita memutuskan untuk menjadi sedikit lebih modis dengan mengenakan bukti pakaian pertama. Spesies kita sendiri muncul hanya 300.000 tahun yang lalu. Sudah kubilang, kita terlambat datang ke pesta ini. Namun dunia tidak pernah sama lagi setelah kemunculan Homo sapiens, manusia modern secara anatomis. Bersama kerabat kita yang lain, kita muncul, siap menaklukkan dunia dengan pikiran inovatif dan masyarakat yang kompleks. Jalur pasti evolusi kita masih menjadi misteri. Tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa Neanderthal juga ikut bergabung pada suatu waktu. Seiring dengan berkembangnya Homo sapiens, begitu pula dengan kapasitas kita untuk berbahasa. Kemampuan berbicara modern diyakini muncul hampir bersamaan dengan spesies kita. Kita mulai mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membentuk dunia dengan kata-kata kita. Jadi begitulah, butuh waktu 13,8 miliar tahun dalam sejarah kosmik bagi manusia untuk bisa masuk ke bumi. Bayangkan saja, 99,998% dari waktu sejak Big Bang, kita bahkan belum ada. Spesies kita, Homo sapiens, adalah anak kecil dari keluarga bumi yang hanya ada dalam sebagian kecil waktu dari garis waktu alam semesta. Namun, dalam sekejap mata, kita telah berhasil mengungkap seluruh kisah yang menyebabkan keberadaan kita. Cerita ini tidak akan berakhir dengan kita. Ini adalah kisah yang terus berlanjut, yang masih terus ditulis setiap saat. Manusia menghadapi bahaya terbesar. Matahari mulai meredup. Dalam 500 tahun, seluruh tata surya akan tenggelam ke dalam kegelapan dan dingin yang abadi. Untuk menyelamatkan peradaban, manusia mulai membangun pesawat antariksa besar yang akan menampung populasi seluruh dunia dan pergi ke ruang angkasa yang jauh. Kurang dari 400 tahun, pembangunan pesawat ini akhirnya rampung. Matahari sudah mendekati akhir hayatnya. Ia semakin dingin dan kecil sehingga membuat iklim di bumi dingin dan kejam. Kamu dan seluruh penghuni bumi akan menaiki pesawat terbesar dalam sejarah ini. Proses naiknya sendiri dimulai beberapa tahun lalu, bahkan sebelum pesawat itu selesai dibangun. Untuk menghindari kerumunan, jadwal elektronik diatur untuk mengirim undangan kepada orang yang akan segera naik pesawat. Beberapa juta orang bisa naik dalam sebulan. Aturan utamanya adalah bawa sedikit barang. Kamu membawa 2 set pakaian, alat kebersihan pribadi, ponsel, headphone, dan buku favoritmu. Kamu tiba di area naik dan melihat pesawat raksasa seukuran pulau besar, tingginya 2 kali gedung Empire State. Di sekitar pesawat itu ada kota besar yang menempel ke dindingnya. Pegawai konstruksi dan ahli teknik telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kamu berdiri dalam salah satu dari 100 antrean panjang. Akses ke pesawat diperbolehkan untuk orang yang punya identitas valid. Identitas itu terhubung pada area istirahat orang tersebut, lalu setiap orang diberi ruangan seukuran 2 meter persegi. Ada sebuah kasur dan sebuah nakas di dalamnya. Tentu akan memakan lebih sedikit ruang jika orang tidur dalam kapsul dan terbang ke planet baru. Tapi planet yang sesuai untuk kehidupan belum ditemukan, jadi pesawat itu akan menjadi rumahmu untuk jangka panjang. Sebagian besar ruang pesawat dipenuhi oleh ruang mesin. Generator daya besar dan mesin kuat akan menopang gerakan jangka panjang pesawat berat di luar angkasa. Akhirnya, proses naik dan beres-beres selesai, mesin pun dinyalakan. Sebuah suara dari pengeras suara terdengar di pesawat, hitungan mundur dari 10. Ini adalah detik-detik terakhir kamu di bumi. Pesawat lepas landas, membakar seluruh area tempat ia berdiri. Orang-orang melihat ke rumah mereka dengan kesedihan, tapi itu berganti dengan harapan saat mereka menatap angkasa. Pesawat itu dibagi menjadi 200 bagian besar yang ukurannya berbeda-beda. Tiap bagian adalah sebuah negara.
Terlepas dari pembagian ini, aturan di pesawat sama bagi semua orang. Menghasilkan energi, menjaga perdamaian, dan saling membantu. Energi dihasilkan oleh sepeda olahraga. Orang mengayuh dan menghasilkan energi kinetik yang memberi daya ke mesin. Ini adalah tugas harian semua orang selama setidaknya 1 jam setiap pagi. Kamu berolahraga dengan sepeda itu, memastikan pesawat berjalan normal, menjaga aktivitas fisik, dan mengurangi stres. Lalu, kamu makan dan pergi bekerja. Di sini, seperti di bumi, kamu melewati toko-toko, perpustakaan, dan bioskop. Mata uang disamakan untuk semua orang di pesawat. Dengan uang yang kamu hasilkan, kamu bisa pindah dari kabin kecil ke kabin lebih besar. Dan tentu saja, seperti di bumi, beberapa orang dengan mudah mendapat banyak uang, sementara yang lain bekerja setiap hari tanpa henti demi recehan. Tapi ketidaksetaraan ini tidak begitu mengganggumu seperti dulu. Orang masa depan telah belajar menghargai kedamaian dan ketenangan, jadi tidak ada yang mengambil risiko berkelahi di area sempit di tengah kegelapan angkasa. Di sepanjang pesawat ada zona alam. Ini adalah kebun raya kecil yang tumbuh dengan bantuan cahaya buatan. Tanaman memberikan oksigen ke pesawat dan membantu orang-orang merasa seperti di bumi. Cadangan air banyak, tapi masih terbatas. Untuk membantu melestarikannya, orang-orang memproses cairan tubuh mereka. Semuanya dikumpulkan dalam tangki khusus, disaring, dimurnikan dengan hati-hati, lalu dikirim kembali ke pipa-pipa air minum dan teknis. Semua orang mengubah 50% limbah mereka menjadi air. Air bersih ditambahkan dari ruang angkasa sendiri. Beberapa tahun sekali pesawat mendekati sebuah planet. Dengan bantuan pemindai dan sinar X, ahli geologi menemukan sungai bawah tanah atau danau. Lalu, mereka mengirim bor ke sana, memompa jumlah air yang dibutuhkan, dan menariknya kembali ke pesawat. Sayangnya, selain air, tidak ada lagi hal berguna di planet-planet ini. Sebagian besar planet tidak memiliki atmosfer dan tidak cocok untuk kehidupan manusia. Orang-orang mencari tempat dengan kondisi ideal, mereka mencari kembaran bumi. Dengan bantuan teknologi makanan modern, para ilmuwan telah berhasil menggantikan sayuran alami, buah-buahan, dan daging dengan makanan buatan. Apel atau kentang asli juga ada, tapi jarang dan sangat mahal. Kini, pesawat telah menjelajahi hamparan ruang angkasa selama puluhan tahun. Orang-orang sudah terbiasa dengan cara hidup baru mereka. Anak-anak lahir, generasi berganti. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan di pesawat ruang angkasa mendengarkan cerita orang tua tentang indahnya kehidupan di bumi dengan mata terbuka lebar. Tapi seiring waktu, makin sedikit orang yang masih mengingat bumi di pesawat itu. Anak-anak pesawat perlahan menerima bahwa pesawat itu mungkin akan menjadi rumah mereka selamanya, tapi mereka tetap terus mencari. Para ilmuwan menggunakan teleskop dan peralatan canggih untuk menjelajahi ruang angkasa, dan setiap hari mereka mencari planet yang kemungkinan bisa dihuni. Namun, tidak ada apa-apa di dekat sana. Dunia yang paling menjanjikan berjarak ribuan tahun cahaya dari pesawat. Sementara itu, jiwa-jiwa damai generasi pertama penghuni pesawat sudah tidak bersisa. Orang-orang mulai melanggar aturan dan ketidakpuasan pun bertumbuh. Sekarang, tidak semua orang mengayuh sepeda dan mati listrik menjadi semakin sering. Ketidaksetaraan sosial menjadi pembicaraan hangat. Beberapa bagian pesawat telah menjadi daerah kumuh, sementara yang lain tumbuh menjadi hunian mewah. Peralatan mulai usang sehingga mengekstrak air pun menjadi sulit, dan sebagian besar tanaman di zona alam layu karena sistem ventilasi yang tersumbat. Untuk lebih menghemat energi, beberapa bagian pesawat diputus dari suplai udara dan listrik. Orang-orang yang tinggal di area itu harus pindah ke bagian tengah pesawat. Ruang yang sudah padat menjadi lebih sesak, dan dengan kurangnya ruang pribadi, pergesekan antar manusia semakin meningkat. Tak lama kemudian, tidak ada cara lain selain merakit mesin yang lebih cepat dari cahaya atau mesin FTL. Dibutuhkan perbaikan dan perubahan besar pada struktur pesawat. Masalah itu diputuskan dengan pengambilan suara, dan ternyata tak semua orang setuju. Beberapa orang tidak mau mengambil risiko dan sudah terbiasa menganggap pesawat ini rumah mereka. Mereka ingin menggunakan sumber daya pesawat untuk perbaikan global, pendapat orang kemudian terbagi, konflik tak terhindari, dan manusia berisiko hilang dari alam semesta. Penyelesaian datang secara tak terduga dari bahaya yang akan terjadi. Ternyata, pesawat itu bergerak menuju sabuk asteroid yang padat dan lebar.
Benda angkasa ini sangat berdekatan sehingga pesawat sulit untuk bergerak. Tabrakan pada kecepatan saat ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya harapan untuk manusia adalah merakit mesin FTL dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan itu butuh waktu berbulan-bulan, tapi hal itu menyatukan manusia sekali lagi. Semua orang bekerja sepanjang hari dan malam, mereka hanya tidur secukupnya untuk memulihkan tenaga. Sebagian orang membantu merakit mesin, sebagian lagi mengayuh sepeda untuk menghasilkan energi. Sekali lagi, ada secercah harapan bahwa manusia akan menemukan dunia baru dengan cukup ruang untuk semua orang. Risikonya besar, tapi tidak ada pilihan lain. Energi hanya cukup untuk satu percobaan melompat. Jika gagal, manusia bisa terdampar di luar angkasa dengan pesawat antariksa yang rusak. Sebelum melompat, orang-orang mengirim kapsul dengan informasi tentang manusia ke ruang angkasa. Mereka mengunggah video, film, musik, dan seluruh sejarah manusia ke beberapa diska keras besar. Ini satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan jejak kecil di alam semesta jika mereka gagal. Semua orang siap, semua daya dipindahkan ke mesin itu. Orang-orang berbaring di kapsul kecil dan memakai masker oksigen. Keinginan mereka hanya satu, bangun di dunia baru atau tidak sama sekali. Tidak ada yang siap melihat kejatuhan manusia. Kapsul mulai dikunci. Orang-orang menutup mata. Mesin dinyalakan, hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, lompat!